Di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang alladzina ahsan, orang yang berbuat baik, bahwasanya mereka itu adalah pribadi yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan keji. Illal lamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah An-Najm. Dulu kita sudah sampai di ayat 30, sekarang kita mulai dari ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbaik dengan pahala yang lebih baik. Hadirin jemaah rahimakumullah, di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari orang-orang musyrik, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka itu telah berpaling jauh dari kebenaran dan mereka hanya tertuju kepada dunia. Jadi yang menjadi perhatian mereka adalah dunia. Yang mereka ketahui itu hanya dunia. Tujuan kehidupan mereka itu hanya dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala apa yang ada pada diri mereka, termasuk apa yang ada di dalam lubuk hati mereka. Maka di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa Allah itu akan membalas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Bahwa yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua barang dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga dengan demikian jangan mengira manusia bahwa dia itu akan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan dibiarkan melakukan apa saja tanpa adanya balasan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam lanjutan ayat itu,
yang tadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Liyajziyal ladzina sa'u bima 'amilu. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Orang-orang yang di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan perhatian mereka itu hanya pada kehidupan dunia, ilmu mereka itu hanya tentang kehidupan dunia, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala katakan Allah itu akan membalas apa yang mereka lakukan. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau buruk, maka mereka akan mendapatkan balasan atas keburukan mereka. Karena memang di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa baik dan buruk pada dasarnya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang melakukan perbuatan baik, maka itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan buruk, maka keburukannya itu akan kembali juga kepada diri mereka. Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'an. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Jadi kalau baik dibalas dengan baik, ya yang tidak baik juga dibalas dengan tidak baik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik, orang-orang yang perhatian dengan kehidupan dunia, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani hari akhir, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan di dalam ayat ini bahwa apa yang mereka lakukan pasti akan dibalas. Tidak ada satupun yang kemudian terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pengawasan terhadap apa yang ada di keduanya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi kalau orang-orang yang berbuat buruk itu akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, berupa perbuatan yang tidak baik itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Allah itu juga akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah memberikan kepada manusia penjelasan bahwa kebaikan dan keburukan sesungguhnya sama-sama akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Nah, di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang alladzina ahsan, orang yang berbuat baik, orang-orang yang dikategorikan nanti sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Bahwasanya mereka itu adalah pribadi yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan keji. Illal lamam. Al-lamam itu dari kata lama. Lama itu artinya belum, jadi mendekati dosa tetapi tidak mengerjakannya, atau mungkin terjatuh sekali dan mereka tidak mengulanginya lagi. Dan lamam ini kemudian dimaknai sebagai dosa-dosa kecil yang
terniat mengerjakannya, jadi yang tidak terniat mengerjakannya atau terlanjur mengerjakan tanpa diulangi. Al-Laman. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan sifat-sifat orang yang baik tadi. Alladzina ahsanu. Mereka itu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar itu kalau kata para ulama di antara cirinya bahwa dosa besar itu ancamannya itu biasanya juga adalah berat. Ancamannya adalah adab, ancamannya adalah neraka. Di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang mereka yang melakukan yang merupakan bagian dari dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jadi di antara sifat ibadur rahman la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam ayat itu adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak misalnya dengan hak dengan qisas. Wala yaznun, dan tidak berzina. Yang di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yawmal dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di dalam ayat ini tersirat di antara sifat dari dosa besar Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan ancaman yang berat. Yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah, di mana azab itu dilipat gandakan di hari kiamat, akan yakhlud fihi muhana, kekal di dalam siksa itu, yaitu di neraka. Itu yang dikatakan oleh para ulama, dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka atau dengan ghadabnya, dengan murkanya, dengan laknat. Jadi laknat misalnya la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dengan hukuman had seperti halnya potong tangan, rajam. Jadi itu merupakan bagian dari dosa besar. Zina itu kan juga ada hadnya di dunia berupa rajam, yang kalau tidak bertobat dia akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Di dunia itu ada hadnya, dan di akhirat nanti ada azab dari Allah Subhanahu wa taala manakala manusia itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata para ulama juga la kabiru ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau manusia itu mau istighfar, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghira ma'al istimrar, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, istilah dalam bahasa kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil tapi terus dilakukan akhirnya bertumpuk-tumpuk juga. Dimana Rasulullah kan mengisyaratkan idza khawatir khati'atan, ketika seorang hamba itu melakukan suatu kesalahan, nuqitat fi qalbi nuqtan sauda, ada satu nokta, satu titik hitam di dalam hatinya yang kalau tidak segera dibersihkan maka titik hitam itu semakin lama semakin banyak
dan itu akan menghalangi hatinya yang pada saatnya kalau kemudian tidak segera dibersihkan dengan istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu bisa menjadi terhalang dari sinar Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin bisa kemudian berkarat, membeku karena terlalu banyaknya dosa. Jadi kata para ulama, la kabiru ma'al istighfar wa la saghira ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau itu dibarengi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ada petunjuk tentang dosa besar, di mana dikatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kalian itu menjauhi 7 dosa besar yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat setelah itu bertanya, ya Rasul, apa 7 dosa besar yang menghancurkan itu? Rasulullah SAW kemudian memberikan petunjuk. Pertama adalah asyirku billah. Jadi dosa besar itu pertama, dan ini yang merupakan paling puncak dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang itu mungkin sudah ada di surah Al-Furqan tadi. Asyirku billah taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua adalah wasihru, sihir. Itu juga bagian dari dosa besar yang menghancurkan. Karena sihir itu sangat berbahaya, termasuk juga membahayakan orang lain. Sihir, orang kalau melakukan sihir biasanya itu memang berasal dari hati yang sudah tidak sehat, hati yang dengki. Dia mempunyai keinginan untuk mencelakakan orang lain. Orang ini kemudian sakit, binasa, sihir. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Jadi membunuh kecuali dengan jalan yang hak. Apa saja di antara jalan yang hak? Ya tentu misalnya lewat peperangan, lewat kita pada saat kita itu kan dengan yang hak. Saat membunuh itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhati-hati jangan sampai bukan tahadun nafsi. Makanya misalnya dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib itu pernah bertempur tentang musuhnya. Saat musuhnya sudah jatuh, sudah mau kalah, sebentar lagi tembas mati, dia meludah ke muka Ali bin Abi Thalib, pernah meludahnya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ditinggalkan musuhnya tadi, sehingga musuhnya itu bingung. Kenapa saya ditinggalkan? Tinggal tempat saya mati. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Saya ini khawatir kalau tadi saya ini berperang dengan kamu itu karena Allah Subhanahu wa taala perang. Tapi setelah kamu meludah ke muka saya khawatir saya bunuh kamu itu bukan karena tadi, bukan karena diinai kalimat itu, tapi karena kamu meludah ke muka saya. Dan itu adalah dorongan hawa nafsu, bukan karena Allah. Makanya kemudian ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Khawatir bahwasanya membunuhnya itu merupakan bagian dari dosa besar, karena rasa marah saja, bukan karena fisabilillah. Qatlun nafsil lati haramallahu bil haq. Bil haq yang lainnya misalnya lewat had, qisas misalnya. Ya, bodohnya ketika memenggal tentu saja tidak termasuk dalam bagian yang membunuh, karena dia melakukan sesuatu secara hak, perintah agama. Kemudian yang berikutnya adalah wa'akul malal yatim, memakan harta anak yatim. Di dalam surah An-Nisa
Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah mengisyaratkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka hakikatnya mereka itu memakan api. Jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya memakan harta anak yatim itu bagian dari dosa besar yang menghancurkan. Dan itu memang juga sudah ada di dalam Al-Quran. Dia makan harta anak yatim, maka berhati-hati terhadap harta anak yatim. Jangan makan secara zalim. Akul malal yatim. Kemudian akul riba, memakan riba. Dan itu juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan riba itu kan sesungguhnya ingin ia redu. Roba yarbu itu artinya bertambah. Orang yang melakukan riba itu kan memberikan pinjaman dengan persyaratan bahwasanya orang yang dipinjami akan membayar dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi ia ada tunggu lebih dari apa yang dia pinjamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala yarbu indallah. Itu tidak akan berkembang tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang bersedekah, orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mud'ifun, mereka itulah yang sesungguhnya akan melipat gandakan hartanya. Orang riba tidak, karena sesungguhnya dia bukan membantu, tapi malah memberikan kecelakaan kepada saudaranya. Akul riba. Kemudian berikutnya adalah wattawalli yaumaz zahfi, berpaling lari dari peperangan pada saat sedang berkecamuk. Itu kata Rasulullah bagian juga dari dosa besar yang harus dijauhi. Kalau kemudian semuanya lari dari peperangan, kalah. Kemudian waqadul salatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan muhsanat. Jadi perempuan yang suci kemudian dituduh dia berzina, qadhus zina, itu bagian dari dosa besar juga yang di dalam Al-Quran itu juga ada hadnya, hukuman derah. Jadi itu diantara contoh dari dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa dosa yang besar yang lainnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama, bahwa diantara contoh atau tanda-tanda dosa besar itu adalah ancaman yang berat, neraka, ancaman murka dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian adanya had hukuman yang ditentukan hukuman tertentu seperti halnya kisos, itu kan pembunuhan, itu kan kisos. Kemudian potong tangan, itu kan pencurian dengan jumlah tertentu. Kemudian rajam, itu kan zina. Jadi yang termasuk juga qadhfuz zina, menuduh zina, itu kan juga ada hukuman had berupa cambuk. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang yang berbuat baik itu adalah yang menjauhi dosa besar. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Artinya memang manusia itu kan adalah makhluk yang tidak sempurna. Rasulullah itu menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Ada dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh manusia, dan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil itu nanti bisa dihilangkan dengan
amalan-amalan. Misalnya Rasulullah SAW itu mengisyaratkan siapa yang membaca tasbih taruh 100 kali gitu, subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi. Ini kata para ulama adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus. Jadi istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-azmu ala adamin audah, berjanji bertekad untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Ya, kalau ada haknya dia harus rela terhadap hak hukuman yang akan datang kepada dirinya. Itu kalau taubat dan nasuha. Makanya misalnya ketika ada seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW, dia itu berzina, zina muhsan. Karena kalau zina muhsan bagi yang masih bujang dan bujing itu berzina, hukumannya bukan rajam, tapi dera dan kemudian takridus sana, diasingkan selama 1 tahun. Tapi yang sudah pernah menikah dan ternyata dia masih berzina, maka hukumannya adalah rajam. Dan pada masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang melakukan itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini berzina. Jadi mengaku bahwasanya dirinya berzina, zina muhsan. Rasulullah bertanya, jangan-jangan hanya pegang-pegangan. Tidak ya Rasul, saya berzina. Sampai 4 kali dia mengucapkan bahwa saya berzina. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW menerima apa yang dia ucapkan. Tapi karena dia sudah hamil, maka oleh Rasulullah SAW, sudah, kamu sekarang pulang, datang lagi kalau sudah selesai melahirkan. Jadi lahirkan dulu anaknya. Lahirkan sampai sekitar 9 bulanan. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah melahirkan anak saya. Saya siap untuk menerima hukumannya, rajam. Kata Rasulullah, sekarang kamu pulang, susui dulu anak kamu. Penyusuan itu yang sempurna adalah 2 tahun. Jadi dia pulang lagi, disusui anaknya sampai 2 tahun, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ini benar-benar ingin bertaubat. Sebab kalau tidak ingin bertaubat, sudah diberi kesempatan pergi. Kalau orang sekarang itu langsung melarikan diri. Tidak balik seperti Harun Masiku, sebelum ditangkap sudah hilang duluan. Ini datang, suruh kembali 9 bulan, datang lagi. Susui anak kamu, 2 tahun datang lagi. Ya Rasul, sudah saya susui anak saya, sudah sekarang 2 tahun. Saya siap menerima hukuman. Baru pada Rasulullah SAW kemudian dilaksanakan hukuman rajam. Jadi artinya dari mulai dia itu melapor pada Rasulullah SAW sampai pelaksanaan hukuman rajamnya itu sekitar 3 tahunan, hampir 3 tahun, 9 bulan tambah 2 tahun, itu hampir 3 tahun. Ada banyak waktu kalau memang dia itu tidak mau untuk menerima hak tadi, tapi dia karena kesadaran sendiri lebih memilih untuk mendapatkan hukuman di dunia daripada mendapatkan hukuman di akhirat. Dan dihukum rajam setelah meninggal, kemudian ketika mau dikuburkan, Rasulullah juga menyolatkannya. Sahabat sampai bertanya, ya Rasul, dia ini kan seorang pezina, kenapa engkau mau menyolatkannya? Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya akan tahu bagaimana pahala dari dia itu benar-benar bertaubat dan nasuhan kepada Allah. Jadi pahalanya ketika dia bertaubat dan nasuhan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu kalau dosa besar dengan taubatan nasuhan. Kalau dosa kecil ya dengan amalan-amalan, termasuk ya tasbih tadi subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Maka kata Rasulullah akan menghapus dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi di lautan, atau lewat apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kadang kita diberi sakit itu akan menumbuhkan dosa yang penting tidak mengeluh, tidak kemudian mencaci maki orang, menerima dengan sabar, atau capek yang dialami oleh kita itu juga bagian dari bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Hadirin yang rahmatullah, illal lamam, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang dia sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini kata para ulama maknanya dari ampunan Allah. Karena kemudian Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu menghapus semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, mohon ampun. Tentu ada batasnya, gitu kan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah yang bertawabal abdi malam yughayyir, Allah itu menerima taubat seorang hamba kali sebelum ajal itu sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan itu tidak lagi diterima karena waktu sudah diberi panjang, atau nanti di akhir masa, di akhir dunia itu, kalau matahari itu sudah terbit dari barat, maka sudah tertutup juga pintu taubat. Jadi pintu taubat itu sebelum matahari terbit dari barat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita di masa sekarang dan sebelum ajal sampai di kerongkongan masih terbuka pintu taubat. Sehingga artinya Rasulullah SAW sungguhnya akan memberikan contoh kepada kita. Allah sudah memberikan ampunan kepada Rasulullah SAW, akan tapi ternyata Rasulullah memberikan contoh bahwasanya kalian tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Ada dalam satu riwayat 70, dalam riwayat lain 100 kali dalam sehari. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyatakan bahwa Dia itu maha luas ampunannya, Dia itu mengetahui tentang kamu. Ketika Allah menciptakan kalian dari bumi, wa in antum fi ajinnatun fi butuni ummahatikum, demikian juga ketika kalian itu masih janin-janin di dalam rahim ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian itu menyucikan diri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Bahwasanya manusia itu banyak khilaf, banyak salah, Allah itu juga tahu. Maka Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk istighfar, untuk bertaubat. Jangan kemudian menganggap diri itu sudah tidak punya dosa. Dan Rasulullah itu pernah mengisyaratkan tentang hal tersebut. Beliau bersama dengan para sahabat, kata Rasulullah, coba kalian itu cari ranting-ranting pepohonan sekitar tempat ini. Kata sahabat, ya Rasul sepertinya tidak ada. Coba kalian cari dulu. Maka sahabat berpencar.
Setelah itu kembali ternyata mereka membawa cukup banyak, dikumpulkan banyak juga anting-anting itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah setelah itu? Kata Rasulullah, seperti inilah sesungguhnya dosa manusia. Dilihat sebentar itu dosa-dosa kecil dan sepertinya tidak ada. Akan tapi kalau manusia itu mau merenungkan, maka sesungguhnya dia akan mengetahui betapa banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Maka yang diberikan kepada manusia itu adalah dia banyak istighfar, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan menganggap diri itu suci. Jadi jangan menganggap diri suci, karena itu bagian dari takabur. Jadi jangan kemudian sombong merasa bahwa saya ini tidak punya dosa. Karena sebenarnya manusia itu amat banyak kesalahannya. Cuma kadang-kadang secara sepintas sepertinya tidak ada. Tapi kalau merenungkan, sesungguhnya banyak. Kata Allah, wa'alam bin muttaqin, Allah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala. Alam tara alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlammuna fatila. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap diri mereka itu suci. Allah sesungguhnya mensucikan siapa yang dia kehendaki, dan mereka tidak ditanya sedikit pun. Jadi jangan kemudian merasa sombong, karena manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang pasti pernah berbuat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu ampunan kepada manusia supaya dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka di dalam surah An-Nisa Allah menyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kemudian ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi dosa besar. Kalau manusia menjauhi dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecil. Lewat sakit, lewat kepayahan, termasuk juga lewat kalimat-kalimat thayyibah. Ini saja mungkin bisa disampaikan pada sunnah Aisyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian dari mereka yang terus bisa menjaga diri, termasuk terhindar dari dosa besar. Kalau misalnya pernah dosa besar, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubatan nasuhan qabla al-maut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.